guys, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif Maqasid Asy-Syariah. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seorang atau kelompok yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Nah, berbeda dengan uang rupiah atau dolar yang diterbitkan oleh pemerintah, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh bank. Semua transaksi dilakukan melalui jaringan internet dan dicatat dalam sistem yang disebut blockchain. Bitcoin menggunakan seseorang atau memungkinkan seseorang mengirim dan menerima uang secara langsung dari mana saja di dunia tanpa perantara. Karakteristik Bitcoin terdapat 3 karakteristik utama Bitcoin. Yang pertama, kripto. Kriptografi adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi data transaksi sehingga sulit dipalsukan atau diretas. Kedua, blockchain. Blockchain merupakan buku besar digital yang mencatat seluruh transaksi Bitcoin secara transparan dan permanen. Data yang sudah tercatat sangat sulit untuk diubah. Dan yang ketiga, desentralisasi. Artinya, Bitcoin tidak dikelola oleh satu lembaga atau pemerintah tertentu. Sistemnya dijalankan oleh jaringan komputer yang tersebar di berbagai negara. Karakteristik inilah yang membuat Bitcoin berbeda dari sistem keuangan. Selanjutnya itu ada Bitcoin dan konsep harta dalam Islam. Sebelum menentukan hukum Bitcoin, kita perlu memahami konsep harta dalam Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat, serta dapat dimiliki, tidak harus atau berbentuk fisik. Sebagai contoh, hak cipta, saham, dan aset digital saat ini juga memiliki nilai ekonomi walaupun tidak dapat dipegang secara langsung. Jika dilihat dari sisi ini, Bitcoin memiliki beberapa karakteristik harta. Yang pertama itu memiliki nilai ekonomi, yang kedua dapat dimiliki dan disimpan, yang ketiga dapat diperjualbelikan, yang keempat dapat digunakan dalam transaksi tertentu, dan yang kelima diinginkan oleh banyak orang. Karena itu, sebagian ulama dan pakar ekonomi Islam menganggap Bitcoin dapat termasuk kategori harta atau mutawamal. Selanjutnya itu ada Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah adalah tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia. Menurut para ulama, terdapat 5 tujuan pokok syariat. Yang pertama itu hifzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifzun an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga itu hifzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifzu an-nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima itu hifzu al-mal, menjaga harta. Dalam pembahasan Bitcoin, aspek yang paling relevan adalah hifzul al-mal, yaitu perlindungan terhadap harta agar tidak hilang, rusak, dan disalahgunakan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat Bitcoin. Jika dilihat dari sisi manfaat, Bitcoin memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Bitcoin memudahkan transaksi internasional karena dapat dikirim ke berbagai negara tanpa melalui banyak perantara. Nah, yang kedua, biaya transfer relatif lebih murah dibandingkan beberapa layanan keuangan konvensional. Yang ketiga, Bitcoin mendorong perkembangan teknologi keuangan dan investasi digital. Yang keempat, sistem blockchain yang digunakan memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang cukup tinggi. Nah, dari sisi ini, Bitcoin memiliki nilai maslahat atau manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu juga ada risiko dan kerugian Bitcoin. Namun, selain manfaat, Bitcoin juga memiliki sejumlah risiko yang cukup besar. Yang pertama, harga Bitcoin sangat fluktuatif. Nilainya dapat naik turun secara drastis dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar. Yang kedua, Bitcoin sering digunakan untuk aktivitas spekulatif. Nah, banyak orang membeli Bitcoin bukan untuk kebutuhan transaksi, tetapi untuk mencari keuntungan cepat dan perubahan harga. Yang ketiga, adanya potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau transaksi yang sulit dilacak. Yang keempat, tidak adanya jaminan atau perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi kehilangan aset akibat peretasan atau kesalahan
penggunaan. Nah, risiko-risiko inilah yang menjadi perhatian utama dalam kajian fikih Islam. Al-Uruf dan Sat Az-Zari'ah. Dalam usul fiqh terdapat konsep al-uruf, yaitu kebebasan yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena Bitcoin telah digunakan oleh jutaan orang di berbagai negara, maka Bitcoin dapat dianggap sebagai bagian dari uruf atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat modern.